Halo teman-teman semua, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat warna, membaca tulisan, atau mengenali wajah seseorang? Nah, proses melihat ternyata melibatkan kerjasama yang luar biasa antara mata dan otak. Yuk kita ikuti perjalanan cahaya hingga menjadi gambar yang dapat kita lihat. Nah, di sini aku akan menjelaskan struktur mata manusia. Yang pertama ada sklera. Sklera terletak di lapisan telur mata, dekat kornea dan mempertahankan bentuk bola mata melalui serat-seratnya yang kuat. Fungsinya untuk melindungi mata dan mempertahankan bentuk bola mata. Yang kedua ada kornea. Kornea mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata dan memfokuskan cahaya yang diterima. Letaknya di bagian depan mata menutupi pupil, iris, dan bilik anterior. Lalu ada lensa. Lensa dan lensa kristalin adalah sama dalam anatomi mata, dengan fungsi utama yaitu memfokuskan cahaya ke retina. Nah, pupil terletak di tengah mata dan ditutupi oleh kornea. Pupil sendiri berfungsi sebagai celah masuknya cahaya agar dapat difokuskan oleh lensa ke retina. Ukurannya berubah otomatis, menyempit di tempat terang dan melebar di tempat yang gelap. Lalu ada iris, terletak di belakang kornea dan di depan lensa kristalin. Iris berfungsi untuk mengontrol ukuran pupil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Selain itu, iris mengandung pigmen melanin yang memberikan warna khas pada mata seseorang. Vitreous body atau badan kaca merupakan zat transparan mirip gel yang mengisi sebagian besar volume bola mata di antara lensa dan retina. Fungsinya adalah melindungi komponen dalam mata, menyerap benturan, serta memberikan tekanan internal yang mempertahankan bentuk bola mata. Retina terletak di bagian belakang mata untuk menerima cahaya yang lolos dari lensa yang mengubahnya menjadi sinyal visual. Retina dipenuhi jutaan sel fotoreseptor, yaitu sel batang untuk penglihatan di tempat redup dan sel kerucut untuk melihat warna setiap detail tajam di tempat yang terang. Pembuluh darah retina berfungsi menyuplai darah dan nutrisi ke jaringan saraf retina bagian dalam, sementara lapisan koriokapilaris di bawahnya mengalirkan oksigen ke sel fotoreseptor lewat proses difusi. Karena retina bermetabolisme tinggi, kesehatan pembuluh darah ini sangat vital guna mencegah kebutaan. Saraf optik terdiri dari jutaan saraf-saraf yang menjulur dari bagian belakang mata langsung menuju otak. Saraf ini bertindak seperti kabel transmisi yang membawa sinyal listrik visual dari retina ke otak untuk diterjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Yang terakhir ada saluran hialoid, sebuah saluran anatomis di dalam badan kaca yang memuat arteri hialoid. Fungsinya sangat krusial selama masa janin di dalam kandungan untuk menyuplai darah dan menutrisi lensa mata yang sedang berkembang sebelum akhirnya menyusut dan menghilang menjelang bayi lahir. Mekanisme penglihatan dimulai dari penerimaan cahaya dari objek masuk ke mata, lalu kornea dan lensa membiaskan cahaya ke retina. Sel fotoreseptor retina mendeteksi cahaya, lalu sinyal itu dikirim melalui saraf optik ke otak. Akhirnya, otak memproses sinyal menjadi gambar. Melalui kornea yang juga disebut jendela mata dan kemudian melalui bilik mata depan ke pupil, lubang bundar di tengah iris. Iris yang merupakan membran datar berwarna berbentuk cincin di belakang kornea mata dapat melebar atau menyempit untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke lensa. Kemudian lensa menggerakkan cahaya melalui rongga bening yang disebut vitreous dan memfokuskannya pada retina. Retina kemudian mengubah energi cahaya ini menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf optik yang juga disebut saraf kranial kedua.
Impuls ini kemudian berjalan melalui saraf optik ke korteks visual primer yang terletak di bagian paling posterior lobus oksipital otak. Selain melihat, kita juga dapat memahami dunia melalui suara. Lalu bagaimana dosis suara bisa sampai ke otak dan kita kenali sebagai musik, percakapan, atau bunyi lainnya? Jadi, di sini aku juga akan menjelaskan tentang sistem pendengaran manusia, yaitu mencangkup struktur dan mekanisme pendengaran. Aku izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Zidni Nurkonia dengan NIM akhir 043. Nah, struktur telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian utama yang bekerja bersama, menangkap, memperkuat, dan mengubah suara menjadi sinyal saraf. Yang pertama ada telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, yaitu menangkap suara, dan liang telinga itu menyalurkan suara ke dalam. Yang kedua ada telinga tengah, terdiri dari gendang telinga, bergetar oleh suara, dan malleus, incus, stapes itu memperkuat getaran 20 kali lipat. Dan ada telinga dalam yang mencangkup koklea, mengubah getaran jadi sinyal listrik, vestibula itu menjaga keseimbangan, saraf auditorius itu mengirimkan sinyal ke otak. Aku akan menjelaskan fungsi setiap bagian telinga. Setiap bagian telinga memiliki peran penting dalam proses pendengaran. Telinga luar, tengah, dan dalam bekerja sama secara sinergis untuk menangkap, memperkuat, dan mengubah gelombang suara menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh otak. Nah, telinga luar menangkap dan mengarahkan gelombang suara dari lingkungan sekitar melalui daun telinga dan liang telinga menuju gendang telinga. Lalu telinga tengah itu memperkuat getaran suara melalui tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga dalam secara efisien. Selanjutnya, telinga dalam mengubah getaran mekanisme menjadi sinyal listrik melalui sel rambut di koklea lalu mengirimkan sinyal ke otak via saraf auditorius. Pernah nggak sih kamu penasaran bagaimana kita bisa mendengar? Nah, semua bermula ketika gelombang suara di sekitar kita ditangkap oleh daun telinga dan mengalir masuk melalui liang telinga. Suara ini kemudian menggetarkan gendang telinga kita. Nah, getaran tersebut lalu diteruskan oleh 3 tulang pendengar kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes melalui koklea. Di dalam koklea inilah getaran diubah menjadi sinyal pendengaran. Sinyal tersebut kemudian dialirkan oleh saraf auditorius langsung ke otak, sehingga otak kita bisa mengenali dan mengartikan suara yang kita dengar. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang sangat ajaib di dalam telinga dalam dan otak kita. Di dalam koklea yang berbentuk spiral, ada sel-sel rambut halus yang bertugas menangkap getaran suara dan mengubahnya jadi arus listrik. Arus atau sinyal listrik ini kemudian berjalan lewat saraf auditorius kita melewati batang otak menuju ke area konteks pendengaran. Disinilah otak bekerja luar biasa untuk menginterpretasikan sinyal itu, sehingga kita bisa tahu, oh ini suara musik yang pelan, atau oh ini suara orang memanggil nama kita. Sebagai penutup, karena sistem pendengaran kita ini sangat sensitif dan berharga, ayo kita jaga dengan 3 langkah mudah ini. 1. Hindari nongkrong atau dengerin musik yang terlalu keras di atas 85 desibel. Stop bersihin telinga pakai cotton bud karena malah berbahaya. Dan jangan lupa buat cek kesehatan telinga kamu ke dokter THT secara rutin. Sayangi telinga kita demi pendengaran yang sehat dan sampai tua.